Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dari kelompok 3 praktikum fisika akan mempraktekkan induksi elektromagnetik yang membuat motor listrik sederhana. Saya akan menjelaskan tujuan dari praktikum fisika. Tujuan yang pertama, untuk melaksanakan tugas praktikum fisika bab induksi elektromagnetik. Kedua, untuk memahami prinsip kerja motor listrik sederhana. Ketiga, untuk mengaplikasikan pemahaman gaya Lorentz. Dasar teori 1. Induksi elektromagnetik adalah gejala yang timbulnya arus listrik dalam suatu penghantar akibat perubahan fluks magnetik. Fluks adalah ukuran atau jumlah medan magnet B yang melewati luas penampang tertentu, misalnya kumparan kawat. Tegangan listrik yang muncul pada penghantar akibat adanya induksi elektromagnetik disebut GGL. GGL adalah beda potensial antara ujung-ujung kumparan karena adanya perubahan fluks magnetik yang memotong kumparan. 2. Motor listrik. Apa itu motor listrik? Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Hukum fisika yang terdapat di motor listrik. 1. Hukum Faraday, yakni hukum dasar elektromagnetik yang memprediksi bagaimana medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan gaya gerak listrik. Fenomena yang disebut sebagai induksi elektromagnetik. 2. Hukum Lenz. Hukum Lenz adalah gerak listrik atau GGL induksi selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan dengan asal perubahan fluks. 3. Kemagnetan hukum Lorentz, bahwa partikel bermuatan yang bergerak dalam medan magnet akan mengalami gaya magnet sebagai pengaya ringan. Misalkan ada dua kawat saling sejajar, dipasangkan saling berdekatan, ternyata kedua kawat akan saling tarik-menarik jika dialiri arus arah, dan akan saling tolak-menolak jika dialiri arus berlawanan arah. Saya akan melakukan percobaan motor listrik sederhana. Mari kita merakitnya terlebih dahulu. Pertama, siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Kita buat lilitan kawat. Setelah itu, kita buang lapisan tembaga di ujung-ujung kawat menggunakan cutter. Hingga menjadi seperti ini. Setelah itu, kita pasang kedua peniti ini di ujung-ujung baterai menggunakan selotip. Setelah sudah jadi seperti ini, lalu kita pasang magnet di sini dan pasang lilitan kawat di kedua ujung peniti. Lalu lihat apa yang akan terjadi.
Motor listrik ini mengandung hukum Faraday yang ditunjukkan oleh adanya medan magnet yang dihasilkan oleh adanya arus listrik yang mengalir sepanjang lilitan kawat. Muncul gaya gerak listrik yang dibuktikan dengan adanya flux magnetik di sekitar kumparan. Lalu interaksi antara medan magnet yang dihasilkan kawat ketika didekatkan ke magnet menyebabkan perubahan flux magnetik yang mengakibatkan berputarnya lilitan kawat. 2. Menurut hukum Lenz, setelah kawat diinduksi oleh magnet, akan terjadi perubahan arah medan magnet kawat yang arahnya berlawanan dari semula. 3. Berputarnya lilitan kawat ini menimbulkan gaya Lorentz. Arah gaya Lorentz atau putaran kawat dapat ditentukan oleh aturan atau kaidah tangan kanan. Menurut rumus gaya Lorentz, hal-hal yang mempengaruhi besar gaya Lorentz atau putaran kawat adalah ada di rumus gaya Lorentz, yaitu F sama dengan B kali I kali L. F-nya itu gaya Lorentz, B-nya itu kuat medan magnetik, I-nya itu arus listrik, L-nya itu panjang penghantar. Kita contohkan dengan percobaan kelompok kami yang kurang lebih gambar seperti ini. Jadi kalau menentukan arah lilitan berputarnya arah lilitan si tembaga ini, yaitu dengan cara di sini kan harus menentukan arah arus listriknya dulu kemana. Jadi karena ininya kutub plus dan ini min, berarti arus listriknya ke arah atas, lalu ke kanan, lalu ke bawah. Jadi cara memakai kaidah tangan kanan yaitu seperti ini. Ibu jari itu bisa dibilang arah arus listriknya, telunjuknya itu bisa dibilang arah medan magnet, dan jari tengah itu bisa dibilang arah gaya Lorentz-nya. Jadi pakainya seperti ini. Kita ikutin arah arus listriknya. Jadi karena arus listrik ke sana, berarti jempolnya ini, ibu jarinya ini harus ke arah sana. Ini pakai tangan kanan ya, arah sana. Dan telunjuk ini arah medan magnet, berarti ke bawah karena ada di bawah magnetnya kan, berarti ke bawah. Dan lihat arah jari tengahnya, berarti jari tengahnya ada di, berarti ke arah depan ya kan, ke depan. Berarti arah lilitan berputar ke arah depan atau searah jarum jam. Ada kesimpulan dari motor listrik ialah motor listrik merupakan salah satu fenomena fisika yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik dan menggunakan juga hukum Faraday, hukum Lenz, dan serta gaya Lorentz yang muncul ditunjukkan dengan arah putaran lilitan kawat. Sekian video praktikum dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.